Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, jamaah sekalian? Alhamdulillah. Terima kasih, semoga sehat. Demikian pula para pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada. Para pemirsa sekalian, serta jamaah sekalian, hidup kita ini butuh keberkahan Allah. Kalau tidak ada keberkahan Allah, berapapun banyaknya uang kita nggak cukup, Bu. Berapapun hebatnya diri kita, koneksi hidup kita nggak cukup. Betapapun tingginya ilmu kita juga nggak cukup. Nah, kalau tidak ada keberkahan Allah. Keberkahan itu baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, jadi keberkahan Allah itulah kunci kualitas hidup kita. Nah, untuk bisa meraih keberkahan Allah itu, maka ada sifat-sifat yang harus kita hindari. Kenapa? Karena Allah menjelaskan sudah ada makhluk yang tertutup pintu keberkahan hidupnya selama-lamanya. Namanya iblis. Kalau kita ikuti sifat dia, kalau kita punya sifat yang dia miliki, maka artinya pun kita mengikuti sama seperti dia, yakni menutup pintu keberkahan hidup kita. Dan Allah jelaskan itu dengan gamblang. Oleh karenanya, pagi hari ini kita akan menjelaskan satu lagi sifat yang dipunyai oleh iblis, yakni victim mentality. Nah, mana dalilnya? Silahkan nanti ibu-ibu buka, jamaah sekalian di rumah pun bisa membuka surat Al-A'raf, menjadi pegangan kita ini, surat ke-7, ayat yang ke-16. Ya. Ayat ke-16 dari surat Al-A'raf. Kita perhatikan di situ kalimatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia bilang begini. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis bilang di hadapan Allah, "Ya Allah, karena Engkau telah mengizinkan saya jadi tersesat, karena Engkau telah mentakdirkan saya tersesat, saya begini kan karena takdirmu." Perhatikan bagaimana iblis memposisikan dirinya sebagai orang yang menjadi korban. Bukan orang si iblis ya. Iblis memposisikan dirinya sebagai korban. Bahkan menyalahkan semuanya termasuk Allah. Termasuk Allah. Dia katakan, saya ulangi kalimatnya, qala fabima aghwaytani, karena Engkau telah mentakdirkan saya begini. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, maka saya akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus karena Engkau telah mentakdirkan saya begini. Ini sifat iblis, Bu. Jadi ketika dalam kehidupan kita tanpa sadar, kalau terjadi konflik, kalau terjadi dispute, kalau terjadi sesuatu yang tidak enak gitu misalkan dengan orang lain, dengan siapapun, tolong lihat di mana posisi kita berada. Apakah kita sering mengatakan misalkan, ini gara-gara dia, gara-gara itu, gara-gara anu, gara-gara si itu, gara-gara si ini, gara-gara si itu, tanpa sadar ada orang yang kalau kita perhatikan, semua orang tuh salah di mata dia. Cuma satu orang aja yang gak pernah dia salahkan. Siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ustadz, kenapa ya? Kok anak saya udah saya masukin pesantren, udah saya masukin sekolah yang islami, tapi kok kayaknya nggak ada tanda-tanda keislaman? Apa gara-gara suami saya ya kurang perhatian kepada dia? Apa gara-gara kakak-kakaknya ya kurang perhatian sama dia? Apa gara-gara guru-gurunya ya kurang memberikan pendidikan yang baik kepada dia? Apa gara-gara lingkungan sekolahnya ya? Apa gara-gara kawan-kawannya ya? Apa gara-gara ini? Apa gara-gara itu? Dari semua percakapan itu tanpa disadari cuma satu orang yang nggak pernah disebut. Dirinya sendiri. Nah, ini tertutup pintu keberkahan Allah. Jelas saja sulit berkah Allah masuk karena orang tidak mau membuka dirinya, tidak mau mengevaluasi dirinya. Kalau dia ada persoalan, ada satu persoalan, ada satu permasalahan, kemudian dia introspeksi diri. Kenapa ya Ustadz? Apa karena saya begini? Apa karena saya begitu? Apa karena saya terlalu keras? Apa karena saya terlalu terlalu ini, terlalu itu? Ah, ini enak.
Karena sudah membuka diri untuk evaluasi. Nah, Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah di rumah, para jamaah tausiah subuh TV One dimanapun berada, serta jamaah yang ada di tempat, di studio, di Masjid Ar-Rahmah, kita ambil contoh Jepang. Ya, ini luar biasa Jepang ini. Jepang itu negara yang bukan Islam, gitu ya. Tapi ketika terjadi bom atom Hiroshima tahun 45 itu, dikirimkan bom atom tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 di atas kota Hiroshima tanggal 6, di atas kota Nagasaki tanggal 9. Hancur lebur Jepang itu. Sampai ratusan ribu orang yang wafat gitu. Nah, yang menariknya adalah sejak saat itu sampai hari ini bahkan tidak pernah kita dengar pemerintah Jepang menyalahkan sekutu Amerika, Rusia, ketika itu masih Uni Soviet maksud saya, dan Inggris. Ya. Uni Soviet, Amerika dan Inggris berkumpul tanggal 27 Julinya di sebuah kota kecil di Jerman namanya Potsdam, memberikan warning kepada Jepang agar Jepang menyerah, kalau tidak akan dibom atom, dan betul-betul terjadi. Nah, Jepang tidak pernah menyalahkan. Kenapa? Karena Jepang tahu juga, karena dia juga adalah pelaku perang. Makanya kemudian kita saksikan janji Allah, kalau seseorang mengamalkan Al-Quran, bahkan bukan negara muslim, tapi dapat benefitnya walaupun hanya di dunia. Jepang, kita tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, dalam hal ini kita harus belajar dari situ. Setelah bom atom Hiroshima Nagasaki, mereka langsung introspeksi diri. Mereka bilang berapa banyak guru yang masih ada, kita mulai membangun Jepang dari sekarang. Dan sekarang kita saksikan pangsa otomotif kita misalkan dan lain sebagainya, Jepang itu negara yang sejahtera. Kalau saya ditanya kenapa Jepang bisa jadi sejahtera, salah satunya karena tidak punya victim mentality. Ini harusnya kita yang harusnya belajar dari situ. Itu harusnya milik kita, sifat kita itu. Kita harusnya yang senantiasa introspeksi diri, maju, move on ke depan. Tidak perlu berlama-lama menyalahkan orang lain, tidak perlu berlama-lama tinggal di masa lalu, tidak perlu berlama-lama menuding-nuding yang lain. Tapi kita maju ke depan, memperbaiki diri, memperbaiki sifat kita. Nah, kembali ke konteks Al-Quran, Nabi Adam dan Siti Hawa punya sifat introspeksi diri. Tidak mau seperti iblis yang victim mentality. Tiga ini sama-sama dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga, iblis dilaknat Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa disayang Allah. Bedanya di mana? Iblis punya victim mentality, tapi Adam dan Hawa ketika mereka dikeluarkan dari surga, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa, termasuk tidak menyalahkan iblis, padahal iblis yang menggoda. Quran surat ke-7 ayat ke-20. Fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah ila an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis yang godain Adam dan Hawa sampai akhirnya terjerumus mendekati pohon yang dilarang Allah. Tapi ketika dikeluarkan dari surga, tidak pernah Nabi Adam dan Hawa menyebut-nyebut iblis. Bahkan doa beliau kita kenal di ayat ke-23-nya dalam surat ini, dalam surat Al-A'raf ini, doanya luar biasa. Doa para kesatria. Beliau berdua mengatakan begini, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kamilah yang zalim, kamilah yang salah. Betul iblis yang menggoda, tapi kalau kami tidak mau nggak bisa, nggak terjadi itu. Maka ya Allah, ampunilah kami. Ampuni itu adalah simbol terhadap masa lalu, terhadap kesalahan kita di masa lalu. Ampuni salah saya di masa lalu ya Allah, dan ajari supaya di masa depan saya bisa berperilaku yang baik yang Engkau rahmati. Wa illam taghfir lana masa lalu, wa tarhamna masa depan, lanakunanna minal khasirin. Jadi cut off masa lalu, putuskan sudah masa lalu, tidak perlu menyalahkan orang, dan segeralah kita berbenah menuju masa depan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah akan supaya Allah rahmati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah tausiah subuh TV One dimanapun berada, ini sifat yang amat penting. Nanti turun rahmat Allah kepada Adam dan Hawa. Kalimatnya dalam surat kedua ayat 37 itu, Nabi Adam dan Hawa adalah satu dari sedikit makhluk yang langsung Allah ajarkan langsung kepada beliau. Kalimatnya,
Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah ajarkan langsung kepada Adam dan Hawa sebuah kalimat yang dengan itu Allah merahmati, mengampuni Adam dan Hawa. Beda dengan iblis. Padahal sama-sama berbuat kesalahan di surga, sama-sama terusir dari surga, tapi endingnya beda. Kenapa? Satunya sifatnya victim mentality, satunya punya sifat atau jiwa yang kesatria. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah tausiah subuh dimanapun berada. Ini kuncinya. Kita semua pernah berbuat salah. Tentu saja kita manusia. Kita semua pernah mengalami kesulitan. Kita semua pernah mengalami persoalan. Tapi sekarang yang penting adalah apakah kita ingin ikut Nabi Adam atau ingin ikut iblis. Ingin belajar dari Nabi Adam atau menjadikan iblis sebagai guru kita. Konsekuensinya yang satu nanti tertutup keberkahan, yakni ke iblis. Dan yang satu lagi terbuka keberkahan hidup. Mari tidak menjadi victim mentality karena gurunya adalah iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.